pagi rekan-rekan dari media. Perkenalkan, saya Tama dari bagian pemantauan penyelidikan. Hari ini sesuai dengan undangan yang telah disampaikan Humas Komnas HAM untuk terkait peristiwa dugaan penyiksaan di Lapas Narkotika Pakem, Yogyakarta. Hari ini telah hadir Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi DI Yogyakarta, Pak Budi Situngkir, dan juga hari ini telah diterima oleh Pak M. Khairul Anam, Komisioner Pemantauan Penyelidikan. Dan beberapa hal tadi telah didiskusikan, dibahas soal permasalahan tersebut. Nanti akan kita berikan kesempatan kepada beliau, Pak Khairul Anam, dan juga Pak Budi selaku Kanwil Kemenkumham DI Yogyakarta. Yang pertama, kita berikan waktu untuk Pak Khairul Anam menyampaikan informasi ke teman-teman media. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, seperti yang dalam undangan, memang hari ini kami mendapatkan kunjungan dari Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY terkait pengaduan kasus yang terjadi di Lapas Narkotika Pakem, Yogyakarta. Ini Pak Budi. Jadi pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi karena sebelum dipanggil ya itu datang dengan aktif. Kan memang biasanya ketika kami mendapatkan pengaduan, kami pelajari pengaduannya, kami dalami pengaduannya, terus juga kami persiapkan pemanggilan untuk permintaan keterangan. Nah, ini syukur alhamdulillah teman-teman Kementerian Hukum dan HAM, khususnya Kakanwil Kementerian Hukum dan HAM DIY, Pak Budi, datang dengan aktif, dan ini memang satu sikap yang patut kita apresiasi, satu sikap keterbukaan yang juga patut kita acungin jempol. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tadi kami juga disampaikan banyak informasi, walaupun masih bersifat umum, tapi informasinya cukup mendasar. Jadi apa yang terjadi, bagaimana itu berlangsung, dan apa yang sudah diambil tindakannya, dan bagaimana konteks masing-masing peristiwa. Nah, yang menarik adalah sikap keterbukaan dari teman-teman Kakanwil sana, termasuk juga informasi keterbukaan dari teman-teman Lapas Pakem. Teman-teman semuanya, khususnya disampaikan oleh Pak Budi tadi, berkomitmen untuk memberikan semua informasi, semua dokumen, dan mempersilahkan kami untuk ke lapangan. Dan memang kami berencana minggu ini kami akan datang ke Yogyakarta, melihat langsung, menggali berbagai keterangannya, sehingga apa yang sebenarnya terjadi semakin terang benderang. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, salah satu yang paling penting yang juga tadi disampaikan kepada kami oleh Pak Budi sebagai Kakanwil adalah semangat bahwa teman-teman di wilayah DIY, Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di wilayah kerjanya Pak Budi ini, itu bersemangat untuk memperbaiki. Kalau ada yang memang salah, diperbaikin. Kalau ada yang baik, ya akan dipertahankan, karena memang statusnya dapat bersinar, Pak. Dapat satu penghargaan lapas yang cukup lumayan baik, khususnya dalam konteks narkotika. Misalnya keberadaan handphone gitu ya, itu juga ditingkatkan untuk zero adanya handphone. Nah, itu sangat menarik kalau dalam konteks lapas narkotika. Nah, semangat itulah yang membuat Pak Budi mempersilahkan kami ya menggali keterangan, menggali informasi, termasuk juga ngecek lapangan di lapas sana, bertemu dengan petugas dan sebagainya untuk memperdalam berbagai informasi ini. Nah, minggu ini kami akan pergi ke sana. Nah, tadi udah dibukain pintu, disampaikan hal-hal yang mendasar. Oleh karenanya sikap seperti ini adalah sikap yang sangat baik.
sikap seperti ini patut dicontoh oleh kita semua, khususnya bagi rekan-rekan kolega kami di berbagai instansi ketika berhubungan dengan Komnas HAM. Mungkin itu pengantarnya, terima kasih. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada Pak Budi Situngkir selaku Kepala Kanwil Menkumham DIY Yogyakarta. Silakan Pak Budi menyampaikan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang buat teman-teman media. Terima kasih kami ucapkan kepada Komisioner Komnas HAM Bapak Anam dan jajaran yang sudah menerima kami. Saya Kepala Kantor Wilayah Kumham DIY, di mana kami mendapat laporan adanya perlakuan terhadap WBB, bahwa kami jajaran Kanwil DIY sudah mengambil tindakan tegas bahwa di dalam rangka penertiban lapas yang sudah dilakukan, bahwa ada tindakan-tindakan yang dilakukan oleh petugas menurut kami berlebihan, sehingga kami sudah menarik 5 orang petugas. Perlu kami sampaikan kepada teman-teman media bahwa Lapas Pakem atau Lapas Narkotik Jogja ini adalah lapas yang sangat tertib, bahkan menurut kami lapas yang tertertib di Indonesia. Di sana sama sekali 100% tidak ada handphone, tidak ada narkoba, tidak ada peredaran uang, bahkan narapidana tidak diperbolehkan berokok di dalam kamar. Di kamarnya tertata, rapi, dan sangat bersih. Nah, ini yang menjadi apresiasi dari BNN sehingga diberikan predikat bersinar. Nah, dalam proses itu mungkin ada kesalahan atau tindakan-tindakan yang berlebihan. Kami akan serahkan kepada teman-teman Komnas HAM. Kami akan menerima masukan dan kami juga melakukan pemeriksaan. Kalau memang salah, kami akan tindak. Jadi kami mohon dukungan dari teman-teman media bahwa situasi saat ini dengan adanya ditariknya 5 orang, bahwa tenaga pengamanan di sana juga sudah sangat minim, bahwa di sana adalah lapas khusus narkotika, bahwa narapidana yang bandel atau pengedar atau residivis kalau masuk ke Lapas Pakem memang ya jadi nerakanya karena sangat tertib. Tapi kalau narapidana yang mau bertobat, ya disitulah surganya, karena mereka akan menemukan pembinaan yang normal, yang sangat baik. Tidak ada diskriminasi di sana, bahwa di sana mau yang kaya, yang miskin sama semua, tidak ada perlakuan. Tolong dukung kami. Situasi lapas saat ini sudah hampir 2 tahun tidak ada kunjungan, jadi kami harus pelan-pelan menertibkannya. Mungkin kerinduan-kerinduan keluarga narapidana dan WBP juga perlu kita jaga supaya sama-sama damai semua. Terima kasih atas dukungan daripada media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rekan media, kita buka waktu untuk teman-teman bisa bertanya kepada Komnas HAM dan juga kepada Bapak Kakanwil. Kami berikan kesempatan untuk 1-2 pertanyaan, silakan. Bisa disebutkan nama dan dari media. Rizky dari saya, mungkin bisa dijelaskan lebih rinci awal itu laporan masuk dari mana? Apakah memang dari warga binaan juga yang melapor atau memang dari keluarganya itu seperti apa? Terus tadi kan Pak Kami bilang sudah ada 5 orang yang ditarik. Apakah memang ini berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM atau seperti apa Pak? Bisa dijelaskan secara spesifik? Berarti pertanyaan ke Komnas HAM dan juga ke Pak Kamil. Pak Kamil dulu. Ya. Ya, terima kasih Mas. Kami hasil pemeriksaan kami sementara, mereka terindikasi
melakukan tindakan-tindakan pendisiplinan yang berlebihan menurut SOP kami. Jadi sehingga kami juga masih berikan proses, saat ini sedang proses pemeriksaan. Untuk saat ini kalau kami tarik lebih gampang kami memeriksanya. Jadi yang 5 orang yang terindikasi ini termasuk yang dilaporkan ini kami tarik. Bahwa yang melaporkan ini adalah mantan-mantan narapidana. Jadi bukan mantan narapidana yang baru bebas saat ini, juga ada beberapa yang baru bebas, ada juga yang sudah bebas tahun lalu. Jadi ini mereka berkumpul saat ini membuat laporan tersebut. Terima kasih. Ya. Kalau pengaduan kepada Komnas HAM kurang lebih sama yang dikatakan oleh Pak Kanwil, bahwa Komnas HAM mendapatkan pengaduan dari berbagai pengadu dengan latar belakang, ada yang sudah keluar, ada yang masih CB gitu, yang keluarnya juga udah lama, ada yang ya nggak terlalu lama begitu, jadi cukup variatif. Gitu. Nah, poin pentingnya terkait pengaduan ini juga kami sampaikan tadi kepada Pak Kanwil, dan beliau juga punya komitmen untuk itu, adalah bagi teman-teman yang saat ini sedang dalam proses bebas gitu, menuju bebas itu kan ada ruang interaksi dengan masyarakat luar dan sebagainya. Nah, itu agar statusnya tidak dievaluasi dengan kejadian ini. Ini kita anggap sebagai satu kritik bersama, untuk perbaikan bersama, dan beliau juga komitmen gitu. Dan ini sangat baik bagi kita semua. Kenapa? Kadang-kadang memang dibutuhkan satu jamu pahit gitu ya, kalau orang Jawa ya. Kebetulan beliau ini tugasnya di Jogja, saya orang Jawa Timur Pak. Jadi jamu pahit itu untuk mensegarkan dan menyehatkan tubuh kita gitu. Kalau gula terus nanti kita diabetes. Nah, itu yang menurut saya interaksi ini menjadi interaksi yang sangat baik. Dan sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi komitmen keterbukaannya dan komitmen untuk tetap menjaga nilai-nilai kemanusiaan. Jadi secara umum tadi apa yang terjadi ya diceritakan, termasuk juga konteksnya diceritakan kepada kami, dan persis yang seperti beliau bilang tadi, bahwa ada memang kesalahan, walaupun kami bilang kalau Komnas HAM belum bisa menyimpulkan, karena kami harus turun, harus mendengarkan berbagai pihak, sehingga kami bisa merumuskan bagaimana peristiwanya, merekonstruksi bagaimana peristiwanya, dan membuat sebuah rekomendasi. Tentu saja semangatnya adalah yang baik kita pertahankan, yang kurang dan sebagainya, termasuk yang buruk ya kita rubah gitu. Terus soal sanksi, mendukung Pak Kanwil untuk memberikan sanksi tegas ketika memang ditemukan tindakan-tindakan yang salah. Mungkin itu.